Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapak yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, Guru ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. So ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu. Tujuan hidup kita dalam mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu, tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam, doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya, siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra-putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya itu lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, Super King 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali Super King 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu, tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking, tidak mungkin. Minta ikan diberi ular, bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin, karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya, I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku. Dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang, Bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik.
Bapa di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita membawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap kasih dan cinta-Mu atas kami. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan hari ini Tuhan kami membawa pujian kami, penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan berkenan atas setiap kami, menjamah kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami membawa pujian kepada-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senap hati, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan lebih sungguh, mari sama-sama kita membawa penyembahan kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Haleluya, kami mengasihimu Tuhan. Mari Bapak Ibu semua Tuhan akan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih kami lebih lagi mengasihimu, terpuji namamu. Haleluya, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu bagi kami. Kau harapan hidup kami, Kau kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa sembahmu dan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat semua pemeliharaannya atas setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Oh, ya. Kau segalanya bagiku. Amin Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ini pengakuan kami Yesus. Ku angkat tangan menyembahmu. Kami bawa
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi yang luar biasa. Tuhan boleh bawa kami di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa. Kami sepakat bersama-sama melepaskan berkat Tuhan bagi bangsa kami. Kami lepaskan kata-kata profetik bagi bangsa kami. Hai Indonesia, terimalah shalom dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, para pemimpin-pemimpin, para gubernur yang ada, bahkan sampai kepada para bupati yang ada. Biarlah diberkati dengan hikmat dan kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap masyarakat yang ada di bangsa ini, yang ada di provinsi kami, bahkan sampai kepada pulau kami, boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami melepaskan berkat Tuhan buat pulau kami. Pulau Sumba diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, bahkan sampai kepada Sumba Barat Daya, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami mau perangi setiap hama-hama yang mengintimidasi setiap tanaman-tanaman yang ada di pulau kami Tuhan hari ini. Kami percaya dihalau semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan tercurah bagi pulau kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan dari tempat ini kami berdoa melepaskan berkat Tuhan buat semua gereja-gereja Tuhan, di mana hari ini mereka boleh melakukan ibadah baik secara online maupun secara onsite. Tuhan memberkati. Biarlah semua umat Tuhan yang datang penuh dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mereka boleh menikmati Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Setiap hamba-hambamu, para pendeta-pendeta yang berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sampai kepada setiap umat-umat-Mu. Boleh menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari setiap umat-umat-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan semua jemaat Tuhan pagi ini, kami berdoa melepaskan berkat Tuhan buat pembangunan gereja kami yang ada di depan. Kami minta biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai dan memberkati. Kalau boleh sampai dengan tahap-tahap 2 hari ini untuk penyelesaian lantai 2. Kami bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus terus berkarya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua kebutuhan yang kami butuhkan, baik material, baik keuangan, kami percaya Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan seluruh hidup kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya berjalan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara. Shalom buat kita semuanya. Yesus kita luar biasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan berbicaralah buat kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Tetapi Engkau yang luar biasa menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara tetap dalam perlindungan, berkat dan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Saya pernah sampaikan bahwa semangat itu menyelesaikan 50% pekerjaan kita. Katakan sama-sama, saya harus semangat. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi, saya akan tetap semangat. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Kata semangat berasal dari kata entheos, entusiasm, en di dalam theos Tuhan. Artinya semangat atau sukacita sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Di luar itu hanya sementara. Kita bisa punya mobil baru, rumah baru, apalagi istri baru, apalagi baju baru, sepatu baru dan semuanya saudaraku hanya sementara. Dan kadangkala saudaraku setelah masa sukacitanya selesai, yang ada hanya yang lain saudaraku. Tetapi kalau kita semangatnya ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi kita akan tetap semangat. Saudara tahu bahwa setan bekerja untuk membunuh semangat kita. Saudara setuju dengan saya? Setan mencuri atau membunuh semangat kita. Makanya saya paling keki kalau lihat anak orang Kristen, orang percaya saudaraku, wajahnya bete. Butuh tati tayang gitu loh. Wajahnya cemberut saudaraku. Kadang-kadang Tuhan tanya kepada saya, Wahyu hambaku, kau kurang apa? Kenapa harus cemberut? Keren saudaraku. Dan setan berusaha untuk membunuh semangat setiap orang percaya. Amin. Suami mulai tidak semangat lihat istrinya. Tapi lihat istri tetangga jadi semangat. Nah itu masalah baru. Suami lihat istri lihat suaminya tidak semangat. Saudaraku, wanita pendarahan 12 tahun. Alkitab mencatat. She is crawling. Artinya apa? Dia untuk menjamah Yesus. Dia harus crawl, harus merangkak saudaraku. 12 tahun pendarahan mungkin besarnya tidak seperti Pak Hengki atau saya, 12 tahun pendarahan. Pasti badan kurus kering karena pendarahan, saudaraku. Tapi yang menarik artinya apa? Sakit penyakit 12 tahun tidak membunuh semangat dari wanita pendarahan. Ada banyak orang Kristen semangatnya dibunuh oleh setan. Tapi dengar saya ingatkan sebagai hamba Allah. Sukacitamu, semangat jangan dicuri oleh setan. Jangan dibunuh oleh setan. Wanita pendarahan 12 tahun. Dia berkata asalku jamah jubahnya akan sembuh. Artinya apa? Penyakit pendarahan dalam tubuhnya tidak membunuh semangatnya. Dan akhirnya terjadi mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego saudaraku. Setan berusaha untuk membunuh semangat dari mereka. Tetapi mereka tidak terbunuh semangatnya. Dia berkata, saudaraku, dia tidak berdoa Tuhan tolong rubah singa-singa jadi tikus. Tidak. Saudaraku, dia berkata Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun aku tidak ditolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan rupanya apa? Tantangan, masalah, kesulitan tidak membunuh semangat daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Setan berusaha mencurinya, tetapi jangan mau dicuri. Alkitab berkata pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Mari kita ketawa bersama-sama. Haleluya.
Karena saudaraku, setan begitu licik, setan begitu pinter. Bangun pagi tahu-tahu rasanya ingat disakiti waktu dulu. Sakit hati. Saya enggak bisa Pak Wahyu. Lihat bayangannya. Akhirnya sepanjang hari loyo. Semangatmu dicuri. Ampuni sudah. Bangun pagi diingatkan. Uangnya, hartanya diciak sama orang satu gereja. Akhirnya loyo, menyesal saya jadi orang Kristen. No. Saudaraku, wanita pendarahan tadi, she is in bad condition. Betul-betul kondisinya tidak bagus, tapi tidak dibunuh, tidak dicuri. Dia tetap berkata asal suca jubahnya. Jadi saudaraku, masa lalu is masa lalu, jangan berpikir kembali. Pagi-pagi saya setiap pagi mulai berkata, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini saya diberkati, hari ini saya sehat, hari ini saya dilindungi, dan hari ini saya bersukacita. Hari ini oleh karena itu dalam waktu yang tidak lama, kita akan membahas kenapa orang sudah mulai tidak suka lagi ibadah, sudah mulai malas-malesan doa kami sebagai hamba Allah, berikan roh haus dan lapar akan Tuhan. Kita akan membahas apa yang disebut dengan rahasia utama. Rahasia